Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena jemaat Tuhan di Lumpur dan juga pengurus gereja, kepala sidang dan pengurus gereja tidak bosan-bosannya memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kiranya kita semua mohon tuntunan Tuhan supaya Tuhan boleh membuka hati kita sehingga kita semua boleh tunduk terhadap kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara maupun kami sebagai hamba Tuhan, kita semua harus tunduk di bawah perintah firman Tuhan agar hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi saksi bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan layanan hari ini yaitu baptisan kudus, maka saya ajak kita untuk baca firman Tuhan yang sudah saya pilih untuk kita dari Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Kita baca dari ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Kita baca secara bergantian kalau sudah temukan bagian firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Kita membaca secara bergantian. Saya membacakan ayat yang ganjil untuk kita dan Bapak Ibu Saudara membacakan untuk kita ayat yang genap sampai dengan selesai. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Kalau sudah temukan katakan amin. Amin. Firman Tuhan ayat yang ke-25 berbunyi demikian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26, 1, 2, 3. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah bagi mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan diriku, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh pilu mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan dia sangat gembira bahwa dia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan bersabda bahwa yang berbahagia pada saat Tuhan Yesus datang untuk menghakimi dunia ini, datang yang kedua kali untuk menghakimi dunia ini, adalah Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya akan memberikan tema untuk firman Tuhan yang sudah kita baca saat ini dari ayatnya yang ke-31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah." Saya akan memberikan tema Yesus sumber keselamatan. Yesus sumber keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira kita yang sudah lama hidup bersama dengan Tuhan Yesus, ya, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak ragu lagi siapa itu Yesus bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, untuk tujuan keselamatan seluruh umat manusia,
Yesus datang ke dalam dunia, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya beroleh kesempatan untuk mengambil bagian dalam keselamatan yang Yesus tawarkan bagi dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus adalah sumber keselamatan itu, maka yang pertama adalah keselamatan itu adalah anugerah atau pemberian cuma-cuma bagi seluruh umat manusia, terkhususnya bagi yang percaya kepada Yesus. Jadi keselamatan yang Yesus tawarkan bagi dunia ini tidak dikhususkan untuk orang percaya, ya. Tujuan utama kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini adalah untuk semua umat manusia dalam dunia ini. Karena firman Tuhan berkata bahwa Yesus datang, anak manusia datang ke dalam dunia ini bukan untuk mereka yang sehat, tetapi untuk mereka yang sakit. Artinya bahwa kedatangan Tuhan itu tidak hanya untuk kita yang sudah percaya, tetapi untuk mereka yang belum percaya, supaya mereka yang belum percaya juga beroleh kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, karena keselamatan itu adalah anugerah atau pemberian cuma-cuma, pemberian yang gratis dari Tuhan, maka cara Allah menyatakan atau cara Yesus menyatakan keselamatan itu kepada manusia itu lewat dua hal. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan yang kita baca saat ini, ada dua hal di mana Yesus menyatakan keselamatan itu kepada manusia, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang pertama, itu Yesus lakukan karena ini adalah anugerah, maka tindakan keselamatan itu datang daripada Yesus. Yesus yang menggerakkan hati manusia untuk merespon keselamatan itu. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat 14, itu berbicara tentang Lydia, ya, seorang perempuan yang menjual kain. Perempuan ini belum kenal Tuhan, tetapi dia punya kerinduan untuk Tuhan, ya. Dia terlalu orang-orang Yahudi yang beribadah, ibadah sembunyi di pinggir sungai, ya. Dia selalu itu, ya, meluangkan waktunya hadir di sana, mendengarkan setiap pemberitaan firman Tuhan. Kemudian karena kesungguhannya, kerinduannya untuk Tuhan, maka firman Tuhan berkata bahwa Tuhan membukakan hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, ketika saya baca bagian firman Tuhan ini, saya melihat bahwa kalau Tuhan tidak membuka hati manusia, maka sampai kapanpun, ya, kita menyampaikan berita keselamatan itu kepada mereka, mereka tidak akan menerima keselamatan itu. Karena Tuhan tidak membuka hati mereka. Dan ini sama ya dengan yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel, mengeraskan hati mereka sehingga mereka menolak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Tuhan. Maka saudara, oleh karena itu penting bagi kita untuk menyadari bahwa keselamatan itu terjadi karena Tuhan menggerakkan hati. Tuhan membuka hati kita. Jadi kalau ada di antara kita, dan saya bahwa ada di antara kita yang anggota keluarganya belum mengenal Tuhan, ini membutuhkan pergumulan yang panjang, Bapak Ibu Saudara. Bukan pergumulan yang sedikit, ya, yang singkat, tetapi pergumulan yang panjang. Kita harus terus berdoa untuk anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka juga hatinya dibukakan oleh Tuhan, sehingga mereka bisa menerima Kristus sebagai Tuhan. Saya percaya bahwa anak-anak Tuhan yang akan dibaptis hari ini, karena mereka memang sudah, ya, mereka sudah melatih diri mengikut Tuhan dari sekolah minggu dan sebagainya. Ada yang memang tiba-tiba rindu untuk ikut Tuhan seperti Pak Mandu. Ini adalah kita percaya bahwa karena anugerah, karena gerakan yang membuat Tuhan memberikan kesadaran, kerinduan, membukakan hati untuk menerima Tuhan. Kalau Tuhan tidak buka hati, ya susah. Ya, biar amat Tuhannya, ya, ajak bolak-balik, ya, orangnya nggak mau. Tetapi kalau Tuhan sudah buka hati, maka tidak mustahil bagi orang yang tidak mengenal Tuhan untuk percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Karena keselamatan adalah anugerah yang bersumber daripada Tuhan, maka karya keselamatan ini dikerjakan sendiri oleh Tuhan lewat pekerjaan Tuhan yang membukakan hati kita, hati umat manusia untuk merespon akan firman Tuhan yang didengar. Yang kedua adalah bahwa orang bisa menerima keselamatan itu lewat mujizat, ya, lewat mujizat yang terjadi. Ya, mungkin ketika dia sakit, lalu ada hamba Tuhan yang datang berdoa buat dia, tiba-tiba dia dipulihkan oleh Tuhan, lalu dia ambil keputusan untuk itu. Ini banyak kesaksian, ya, yang terjadi, yaitu orang yang belum kenal Tuhan didoakan, kemudian mereka mengambil keputusan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Ini yang dialami oleh kepala penjara, ya, Bapak Ibu Saudara. Kepala penjara ini bukan orang yang kenal Tuhan.
Tuhan. Ya. Tetapi ketika dia melihat pintu-pintu penjara terbuka oleh kekuatan doa dan pujian, maka dia ambil keputusan untuk ikut Tuhan. Lalu dia bertanya, bagaimana supaya saya selamat? Nah, Bapak Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ini adalah keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi manusia, yaitu pertama Tuhan kerjakan sendiri. Karena ini adalah anugerah maka Tuhan kerjakan sendiri. Dan tugas kita sebagai orang percaya adalah kita harus berdoa. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Gembala Bidan. Ya, saya kira setiap hamba Tuhan pasti ini menjadi doa setiap kali menutup mata ini akan terus didoakan. Pergumulan supaya banyak orang yang hidup mengenal Tuhan. Bapak Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, itu yang pertama. Karena keselamatan bersumber dari Allah atau sumbernya adalah Allah. Dari Allah, maka Yesus yang mengerjakan itu lewat pengakuan setiap orang percaya, membukakan hati kita melalui mujizat yang terjadi, perbuatan-perbuatan heran yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam sekeliling kita mengakui kebesaran Tuhan. Kemudian orang akan ambil keputusan untuk mengirim Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, lalu bagaimana caranya supaya kita selamat? Ya, bagaimana caranya supaya Bapak Ibu Saudara dan saya selamat? Ya, dikatakan jelas di dalam firman Tuhan tadi, ya, bahwa supaya kita selamat maka kita harus percaya, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi kita. Itu yang pertama. Jadi orang yang mau selamat harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi. Tanpa pengakuan terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi, maka kita tidak akan selamat, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang mau selamat, dia harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Selamat pribadi. Ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini ada tambahan, engkau dan seisi rumahmu. Seisi rumah ini akan selamat apabila mereka juga mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan satu orang yang percaya lalu mewakili semua anggota keluarga. Ya, misalnya ngambil percaya lalu mewakili istri, orang tua, ikut selamat. Tidak. Yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah ketika semua anggota keluarga mengambil keputusan untuk percaya. Karena keselamatan tidak bisa diwakilkan. Ya. Ada seorang pendeta berkata bahwa keselamatan itu seperti orang pergi ke WC, ya, tidak bisa titik. Kalau orang pergi ke WC kan mati-mati. Gak bisa, Pak, mau kemana mau ke WC? Titik ya? Gak bisa. Bapak Saudara, jadi keselamatan itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Kita mau selamat ya harus respon keselamatan itu secara pribadi. Bapak Saudara yang saya di dalam sana itu, ini yang terjadi bahwa supaya kita selamat, caranya adalah percaya aku Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi. Yang kedua, supaya kita selamat maka kita harus bertobat dari segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Saudara, pengakuan dan pertobatan ini tidak bisa dipisahkan. Ya, ini adalah hal yang selalu beriringan. Kalau orang percaya kepada Yesus maka dia harus bertobat. Ya, karena kalau kita percaya kepada Yesus dan kita tidak bertobat maka sia-sialah iman kita kepada Tuhan. Kalau orang mengaku percaya kepada Tuhan tetapi dia tidak mau bertobat, dia tidak mau tinggalkan segala dosanya, maka sia-sialah pengakuannya. Ya, itu statusnya hanya ada di KTP-nya, dia orang Kristen. Ya, tetapi tidak menjamin akan keselamatan. Tetapi orang yang benar-benar akan diselamatkan oleh Tuhan adalah mereka yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kemudian bertobat. Ya, mengakui segala dosanya kepada Tuhan, kemudian berjanji untuk tidak lagi ya melakukan dosa, hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar sesuai dengan yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam hadis itu adalah cara supaya kita bertobat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam hadis sebagai bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita harus dibaptis. Jadi baptisan ini tidak menyelamatkan ya. Sebenarnya baptisan ini tidak menyelamatkan. Baptisan ini hanya bukti pengakuan bahwa seseorang telah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Selamat, kemudian seseorang telah bertobat dari segala dosanya. Buktinya dia harus dibaptis. Ya, kalau orang bertobat maka dia harus dibaptis. Caranya tertera dalam boleh. Cara baptisan ini tidak mempengaruhi keselamatan seseorang. Ini hanyalah bukti bahwa seseorang telah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kepala penjara, ya, dia
menyerahkan diri bersama dengan anggota keluarga untuk dibaptis karena mereka sudah percaya kepada Tuhan. Hari ini ada 7 orang yang akan dibaptis sebagai bukti bahwa mereka percaya dan juga harus mengakui segala dosa. Ya. Berjanji tidak akan lagi melakukan dosa, tidak akan lagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan dan juga yang menyakiti hati orang lain. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan itu adalah yang kedua. Jikalau keselamatan itu sumbernya daripada Tuhan, maka keselamatan itu dikerjakan oleh Tuhan dan caranya kita harus percaya kepada Tuhan. Kemudian bertobat. Siapapun kita, mau dia gembala sidang, mau dia pendeta besar, pendeta kecil, pendeta muda, pendeta tua. Ya, kalau dia tidak bertobat, kalau dia tidak tinggalkan segala dosanya, maka daulah harapan untuk hidup bersama dengan Kristus di dalam kerajaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, yang ketiga kita melihat bukti orang percaya. Ya, kalau kita melihat di dalam apa yang bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ya kalau kita melihat di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam ayat yang ke-14, Lydia mau percaya sebagai bukti bahwa dia mau percaya kepada Tuhan, dia rajin beribadah. Ya, rajin beribadah. Jadi ini adalah bukti bahwa kita sudah bertobat. Tadinya kalau kita belum percaya kepada Tuhan, ya orang hari Minggu ke gereja kita tidur di rumah. Orang hari Minggu ke gereja kita pergi kerja, ya di kebun. Tetapi karena kita sudah percaya, karena kita sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi, maka kita rajin beribadah kepada Tuhan. Lydia, dia belum percaya kepada Tuhan, tetapi ada kerinduan dia untuk itu. Anak-anak remaja yang dibaptis tadinya anak sekolah minggu, belum dibaptis, tetapi mereka sudah rajin beribadah kepada Tuhan. Ini adalah contoh yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Bahwa sebagai bukti bahwa kita mempercayai, kita sudah percaya kepada Tuhan adalah kita rajin beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita sudah percaya kepada Tuhan kemudian hanya saat dibaptis, ya, kemudian hilang dari persekutuan Tuhan. Tapi Saudara, jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita, khususnya anak-anak Tuhan yang akan dibaptis hari ini. Jangan sampai selesai dibaptis lalu menghilang. Karena kalau kita menghilang daripada Tuhan, berarti kita sudah berusaha untuk memisahkan diri kita dari persekutuan hidup bersama dengan Tuhan. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua, bahwa orang yang sudah percaya adalah suka dengar firman Tuhan. Kalau kita sudah percaya, maka saya percaya bahwa kita akan selalu rindu membaca firman Tuhan. Pertama, anak istri punya program, ya, tiap malam beberapa pasal firman Tuhan membaca dari Kejadian, karena sudah ada di Samuel pasal yang ke-10. Setiap malam baca firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah kekuatan orang percaya. Ketika ada masalah pas kita baca firman Tuhan ajarkan kita untuk menyadari kesalahan kita. Tanpa firman Tuhan, maka kita akan hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, bukti bahwa kita sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, bukti bahwa kita sudah bertobat adalah kita harus suka kepada firman Tuhan. Ya, nanti pendidik tadi di dalam kitab Mazmur pasal 1 dikatakan bahwa orang benar itu sukanya itu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ya, berarti saya masih kalah, ya, dari yang disampaikan oleh firman Tuhan, karena hanya malam aja. Ya, yang nyata, karena dia tidak percaya. Bapak Ibu Saudara, tetapi ini kita yang mengatur waktu kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, bahwa orang yang sudah percaya, bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah kita mendengarkan firman Tuhan. Ayatnya yang ke 22, ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Ya, ketika kepala penjara bertanya apa yang harus dilakukan oleh kepala penjara supaya dia selamat, kemudian Paulus dan Silas menyampaikan bahwa harus percaya kepada Tuhan, kemudian dia ajak mereka dan menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Maka saudara, ini adalah bukti bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan. Yang berikut, sebagai bukti bahwa kita sudah percaya kepada firman Tuhan, yaitu suka bernyanyi dan berdoa. Ya, ini saya pikir sudah bukan hal baru, ya. Ini sudah menjadi kebiasaan. Hari ini kita bersuka-cita di gereja, banyak puji-pujian, ya, dan kita juga berdoa kepada Tuhan. Bapak Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus,
Paulus kan bilang, ketika menghadapi persoalan, ya, mereka menghadap Tuhan dalam ujian. Dan kita melihat di sini bahwa ada kuasa yang luar biasa di atas itu ada ujian yang dilakukan oleh orang percaya. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa orang percaya berdoa itu dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Saat dia tenang, saat dia dalam keadaan terjebak sekalipun, terjepit sekalipun, tertekan sekalipun, dia harus tetap berdoa. Dan kita melihat bahwa ada mujizat di sana. Saya pengalaman pertama dengan Tuhan dalam membesarkan anak-anak, ketika anak-anak saya masih kecil, masih umur 1-2 tahun, mereka ini sering disiram panas dan anak-anak tinggi sekali, sampai kejang-kejang. Saya kadang jauh mereka sambil disiram dan itu benar ada buat kita. Tiba-tiba anak yang tinggi itu tiba-tiba turun. Ini adalah perbuatan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita mau berbagai situasi, dan tadi mungkin ini harus dipraktekkan ya oleh Bapak Ibu Saudara. Ketika mungkin Bapak Ibu Saudara takutnya enggak tahan, coba bernyanyi. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus suka bernyanyi. Ya. Suka nyanyi lagu rohani, jangan takut yang dinyanyikan. Kadang yang saya lihat di media sosial ada jemaat Tuhan yang posting itu lagunya bukan lagu lain, lagu dangdut. Dan hati-hati memilih lagu karena biasa lagu itu bisa mempengaruhi sikap hidup kita. Kalau pilih lagu-lagu yang isinya seni lama-lama. Saya juga suka lagu-lagu dunia, tetapi lagu tentang kenangan. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Jadi ya, supaya kemesraan ini jangan cepat berlalu. Itu kira-kira pujian yang harus kita sukai, tetapi jangan juga terlalu menyukai lagu lupa lagu rohani. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, itu adalah bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, hal yang berikut bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan adalah mereka selalu memiliki kerendahan hati. Jadi orang kalau sudah hidup dalam Tuhan, ya, kepala penjara ini adalah pejabat yang punya kekuasaan. Kalau kita melihat di penjara, kalau narapidana masuk ke sana itu kita nggak bisa ditutup, nggak bisa ngomong. Kemarin saya nonton di berita kasus Cina itu pelakunya mau berbicara lalu juga tak mulutnya sama polisi. Tapi saudara, ini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang dunia yang menyimpang. Tapi kita melihat bahwa ketika seseorang memiliki kerendahan hati, kepala penjara tersungkur di depan Paulus. Nah, ini yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Tanpa kerendahan hati, maka Bapak Saudara percaya kita tidak akan mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, karena yang ada adalah kesombongan kita akan mengalahkan keinginan kita untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi kalau kita memiliki kerendahan hati dalam hati kita, maka apapun yang firman Tuhan mau, kita pasti memiliki. Itu kerendahan hati. Ya, jadi apa yang firman Tuhan mau kita lakukan, pasti akan kita lakukan. Ini adalah kerendahan hati. Tetapi ketika kita memprotes firman Tuhan, maka kita sementara berada dalam posisi kesombongan rohani. Kita tidak berada dalam posisi kesombongan rohani. Dan saya percaya bahwa hidup yang demikian tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati. Rendah hati beda dengan rendah diri. Ya, kalau orang rendah hati kita percaya diri. Ya, biar ganteng pun merasa ganteng, kita percaya diri. Tapi orang yang percaya diri, biar dia agak ganteng pun dia yakin ganteng. Baik saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai bukti bahwa dia percaya, yaitu dia akan selalu memiliki kerendahan hati, rendah hati, sopan. Ya. Karena kita percaya bahwa Bapak kita adalah satu yang Yesus Tuhan kita, yang harus kita berikan penghormatan dan pujian kepada-Nya. Yang berikut, orang yang percaya kepada Tuhan akan selalu berusaha untuk mencegah orang melakukan hal yang merugikan diri sendiri. Ya, jadi ketika melihat orang lain melakukan dosa, maka kita tidak percaya akan tegur, jangan, itu nggak bagus. Ya, ketika kepala penjara
saudara mengurus pedangnya dan mau bunuh diri, Paulus dan Silas katakan, jangan, kami masih ada di sini. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah bukti bahwa kita mencegah orang melakukan dosa. Ya, jangan sampai orang yang melakukan dosa pas kita diajak ya kita juga nurut. Ya, misalnya ada kegiatan acara, dulu saya duduk di kalau ada acara saya diundang, jika ada saya diundang, Pak Pendeta ini jakatnya arak, bilang, Pak saya suka araknya dengan susu aja atau dengan teh, ini juga. Karena mereka menghargai kan. Dan ini yang harus kita lakukan. Dan sampai ditawarkan anak, oh ya udah kesempatan, kita juga. Untuk sekali kan, akhirnya kan sampai ke rumah ibu dengan istri, ibu dengan keluarga. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya yang juga percaya kepada Tuhan dan yang suka akan firman Tuhan, selalu berusaha mencegah orang melakukan dosa. Jadi kalau ada orang mau melakukan dosa, ya jangan kita diam-diam saja, sampaikan. Tapi jangan di depan orang banyak juga, ya. Pas kita berdua aja ya sampaikan. Kalau sampai di depan orang tegur orang, apalagi tegurnya secara kasar, ya, ini bisa jadi masalah, bisa jadi keributan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, itu bukti yang berikut. Bukti yang terakhir bahwa orang yang sudah percaya kepada Tuhan adalah selalu diliputi oleh sukacita. Selalu diliputi oleh sukacita. Dikatakan di dalam firman Tuhan tadi bahwa kepala penjara dengan gembira mengajak Paulus dan Silas ke rumahnya yang menumpang di rumah. Apakah saudara bahwa orang kalau sudah hidup dalam Tuhan itu selalu bersukacita, suasana hatinya selalu tenang karena dia percaya bahwa Tuhan sudah menuntut dia dan segala dunia. Dia sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi apa kita sudah ya kita memikirkan segala kesusahan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah menuntut kita, kalau kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Kecuali kalau kita tidak hidup benar ya, banyak pemikiran. Tapi kalau kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, maka yang ada harusnya juga kita di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan. Selalu diliputi oleh sukacita. Karena itu saya selalu berkata bahwa tanda bahwa dia orang Kristen atau dia sudah mengikut Tuhan adalah selalu sukacita. Kalau orang yang belum hidup dalam Tuhan selalu cemberut, ya. Nah, ini dia sudah hidup dalam Tuhan kalau cemberut, maka harus dipertanyakan juga ini kenapa cemberut? Apa karena ada banyak masalah dan sebagainya? Kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, maka yang ada keceriaan. Jadi orang enak berbicara dengan kita, mengobrol dengan kita pun tidak tahu. Jadi kalau orang nggak kenal Tuhan itu kalau selalu ceria, selalu bergembira, ini pasti orang kita, pasti begitu. Kenapa? Karena tandanya mereka selalu bergembira, mereka selalu bersukacita di dalam kehidupan mereka hari demi hari. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah bukti bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan kita semua. Masih dua hal yang terakhir. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan pasal 16 ini, kalau kita baca di dalam ayat sebelum ayat 20 ini, berbicara tentang seorang petenung. Ya. Jadi orang petenung itu adalah orang yang memiliki kuasa kegelapan. Jadi dia selalu menyembuhkan orang, lalu dia mendapat bayaran. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan mudah diperdaya oleh kuasa gelap. Ya. Akan mudah diperdaya dan dikuasai oleh kuasa gelap. Untuk melakukan apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan banyak orang. Ya. Bapak Ibu Saudara, perempuan petenung ini lewat fitnahannya kepada Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara. Kenapa dia berkata bahwa mereka ini adalah pengacau, mereka sudah menimbulkan kekacauan, ya, karena ternyata setiap Paulus dan Silas lewat untuk memberitakan Injil, perempuan yang dikuasai roh jahat ini selalu mengikuti Paulus dan Silas. Kemudian berkata bahwa mereka ini adalah pelayan, ya, pelayan daripada Yesus Juru Selamat. Ya. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa setan pun tahu bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Kalau orang percaya, hanya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Selamat, kemudian tidak melakukan firman Tuhan, maka kita mirip dengan perempuan Petrus ini. Jangan tahu. Dan ini pun yang dialami oleh orang yang dirasuk setan di Gerasa. Ya, ketika Yesus turun dari Danau Galilea dan naik ke darat, kemudian bertemu dengan orang yang dirasuk setan, roh jahat yang ada dalam orang yang dirasuk setan ini berkata bahwa Yesus anak Daud, ya, jangan hukum kami. Tapi saudara, setan tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Setan tahu bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat. Tetapi yang membedakan setan dengan orang percaya adalah setan tidak mau menyembah Tuhan. Setan tidak mau menyembah Tuhan. Orang percaya menyembah Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Ini adalah perbedaannya. Jadi kalau kita hanya percaya kemudian kita tidak lakukan firman Tuhan, maka kita sama dengan setan. Ya. Kita hanya bisa mengakui tetapi tidak mau berubah turut dengan firman Tuhan. Tuhan mau supaya ketika kita percaya kepada Tuhan ada perubahan yang terjadi. Ya, bukti-bukti percaya tadi harus terjadi dalam harus dilakukan oleh orang percaya. Karena kalau itu tidak dilakukan oleh orang percaya, maka kita sama dengan perempuan yang dirasuk oleh roh jahat ini. Yang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mau percaya kepada Tuhan. Sekarang di dunia ini banyak orang tahu bahwa Yesus itu sebenarnya adalah sumber keselamatan, tetapi mereka masih mengeraskan hati, tidak mau percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk terus berdoa supaya mereka juga menerima Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Maka yang pertama, dia akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belum melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita harus mempertanyakan kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita belum sungguh-sungguh, maka mujizat Tuhan akan jauh daripada kehidupan orang percaya. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, teguran bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, dan khususnya menjadi pegangan bagi anak-anak Tuhan, 7 anak Tuhan yang akan dibaptis hari ini. Mari kita mengucap syukur dan sekaligus kita akan berdoa untuk masuk dalam baptisan kudus. Baptisan kudus kita akan lakukan baptisan selam, dan itu akan dilakukan penghabisannya setelah doa berkat, baru kita akan melakukan baptisan kudus di sungai, karena ini baptisan selam. Ya, biasanya kalau kita mau lakukan baptisan selam, disarankan kepada setiap gereja untuk memiliki kolam selam sendiri. Jadi mungkin ke depan, ya, jemaat mutu ketika ada berkat bisa membangun kolam atau bak untuk selam di belakang gereja, sehingga itu bisa kita lakukan. Jadi kalau ada baptisan tidak perlu ke sungai, jadi langsung kita baptis di belakang gereja. Bapak Ibu Saudara, baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur bahwa kita firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur karena kami sudah memilih menjadikan Engkau sebagai sumber keselamatan kami. Oleh karena itu kami berdoa kiranya Tuhan